Uh, Dramatis ya. Barcelona akhirnya mengunci gelar Copa del Rey setelah mengalahkan Real Madrid dengan skor yang cukup dramatis 3-2 ya lewat babak perpanjangan waktu dengan segala drama yang terjadi di pertandingan barusan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Kenalkan gue Ajay, gue si netizen yang suka bahas bola. Tadi ada pertandingan yang luar biasa seru di mana Barcelona menghadapi Real Madrid dalam final Copa del Rey atau final Piala Spanyol ya. Dimana ini adalah kali pertama mereka bertemu lagi di ajang final Copa del Rey ya. Setelah sudah beberapa tahun terakhir mereka tidak bertemu di ajang ini. Mari kita sedikit breakdown pertandingan yang seru ini ya. Kita coba sedikit breakdown dimana di babak pertama ada pendekatan yang berbeda yang dilakukan oleh Ancelotti menghadapi Barcelona, dimana ini mungkin untuk pertama kalinya ya gue melihat Real Madrid bermain pasif atau bermain lebih menunggu dan membiarkan Barcelona memegang bola sebanyak mungkin dan bermain lebih ke dalam. Garis pertahanannya itu lumayan dalam Real Madrid, enggak seperti biasanya. Kalau kita lihat di pertandingan sebelumnya terakhir lawan Barcelona ketika Real Madrid kalah 2-5 saat itu ya. Itu kan Real Madrid biasanya langsung ngegas melawan semua tim lah. Real Madrid itu pasti mainnya ngegas gitu. Jarang sekali bermain defensif seperti tadi. Dimana Real Madrid menerapkan pola 4-1-4-1 di mana Vinicius ditinggalkan sendirian di depan dan benar-benar menumpuk pemain itu di tengah, di mana Tchouaméni sebagai porosnya ya 4-1-4-1, satunya itu Tchouaméni dan Vinicius, dan empatnya adalah Bellingham, kemudian Valverde, kemudian Rodrigo dan juga Ceballos ya. Bermainnya lebih menunggu. Dan satu hal yang terjadi di pertandingan tadi juga ketika Real Madrid mendapatkan bola itu biasanya Real Madrid kan langsung ke depan biasanya bermainnya lebih pragmatis biasanya. Tapi di pertandingan ini mereka lebih menahan bola. Ketika mendapat bola lebih banyak menahan bola. Dan ketika Vinicius melakukan gerakan baru bola itu diberikan gitu ke depan. Dan ini pola yang terus berulang. Tapi sayangnya di Barcelona ada pemain bernama Pedri. Sayangnya ya, dimana Pedri ini adalah pemain yang sangat kreatif. Sekalipun lini tengah ini dikunci dalam tanda kutip, Pedri selalu bisa mengalihkan bola ke Yamal, ke Rapinya gitu ya, ataupun ke Koundé, ataupun ke Gerard Martin gitu ya. Selalu ada opsi passing yang bisa dilakukan oleh Pedri berkat kreativitasnya dia as a midfielder. Sekali lagi, yang mahalnya seorang Pedri ini adalah visi bermainnya. Visi bermainnya sih unbelievable ya. Seorang Pedri ini pada pemain ini tuh masih under 23 bisa gue bilangnya, masih 22 tahun atau 23 tahun gitu. Tapi visi mainnya tuh kayak udah main 10-15 tahun gitu. Benar-benar luar biasa gitu visi mainnya, dimana di gol pertama pun yang dia ciptakan sendiri itu kan berasal juga dari kreativitas seorang Pedri, dimana dia melihat pergerakan Lamine Yamal yang tipis sebenarnya pergerakannya, tapi dia bisa menaruh bola di belakang pertahanan Real Madrid. Yamal berhasil ya menguber bola itu jatuh di belakang pertahanan Madrid, dan Yamal langsung memberikan lagi kepada Pedri yang kosong di tengah, dan Pedri melepaskan tendangan jarak jauh yang membuahkan gol. Jadi meskipun lini tengah ini dikunci, nyatanya Pedri lepas-lepas aja gitu ya. Itu berkat kreativitasnya seorang Pedri, dan 1-0 bang gitu ya. Skor 1-0 ini bertahan hingga turun minum. Di babak kedua pendekatan berbeda dilakukan oleh Ancelotti, di mana bermainnya lebih terbuka, garis pertahanan lebih tinggi, dan bermainnya menjadi lebih cepat.
ya, dan itu tentu saja permainan yang lebih beresiko dari Real Madrid, tapi akhirnya berbuah hasil, di mana Mbappe berhasil menciptakan gol penyeimbang lewat gol tendangan bebas. Itu tendangannya ke pojok luar biasa ya, dan 1-1. Di babak kedua Pedri tidak sebaik di babak pertama. Di babak pertama Pedri ini benar-benar luar biasa, visi mainnya kelihatan. Di babak kedua Pedri ini ngedropnya benar-benar parah, sehingga banyak sebenarnya momen counter dari Barcelona ini, bolanya tuh nggak nyampe ke Yamal, ke ada Olmo di situ, ada Rapinya juga mainnya jelek ya, agak tenggelam gitu. Berkali-kali mendapatkan momen Rapinya making decisionnya agak buruk gitu, lagi drop aja mungkin Rapinya ya. Pedri agak ngedrop di babak kedua, mungkin stamina atau entah apa yang terjadi di babak kedua. Jadi bola itu nggak banyak yang nyampe ke Yamal, ke Rapinya, dan itu membuat permainan Barcelona ngedrop. Karena tidak banyak bola yang bisa dialirkan ke Ferran Torres, ke Yamal, ke Rapinya gitu ya, sehingga Madrid memanfaatkan momen tersebut dan berbalik unggul 2-1 lewat gol Mbappe dan Tchouaméni. Ya, sundulan Tchouaméni bang 2-1. Namun ada sedikit kelengahan yang dilakukan oleh Real Madrid, padahal Real Madrid itu sudah mengambil tempo permainan di situ. Namun ada sebuah momen di mana, sekali lagi ini insting ya. Ini bukan kalau secara permainan di babak kedua Barcelona tuh kalah. Tetapi insting yang bermain di sini, di mana Lamine Yamal melepaskan sebuah umpan yang menurut gua untuk pemain 17 tahun melepaskan umpan yang benar-benar jatuh tepat sekali di belakang garis pertahanan Real Madrid ya. Bolanya tuh benar-benar jatuhnya tuh tepat sasaran gitu. Dan itu dimanfaatkan oleh Ferran Torres yang mengelabui Courtois. Itu sekali lagi umpannya Yamal itu bisa gue bilang assist of the year ya. Umpannya Lamine Yamal itu yang membuat Ferran Torres ibaratnya nyaman gitu. Padahal Ferran Torres ini sedikit kalah lari, tapi karena bolanya tuh bener-bener jatuh di posisi yang tepat, sehingga membuat Ferran Torres nyaman untuk mengambil bola dan bang 2-2. Ini 2 gol asisnya Yamal dua-duanya ya. Menurut gue Lamine Yamal ini man of the match menurut gue di pertandingan kali ini, karena benar-benar ketika Pedri ngedrop, Lamine Yamal ini bisa bergerak sebagai kreator. Asis-asisnya dia ini berbahaya sekali, benar-benar berbahaya, dan selalu jatuh di belakang garis pertahanan. Ini berbahaya sekali pemain ini. Selain insting golnya luar biasa, skillnya luar biasa, visi mainnya luar biasa. Ini Lamine ini kalau dia bisa naik 1-2 level lagi ya, ini bisa di atas Messi bahkan. Ya, kalau dia bisa menaikkan lagi 1-2 level, mungkin dia memang bukan seorang goal getter bisa dibilang, tapi dia ini as a wing playmaker bener-bener luar biasa gitu. Visi mainnya unbelievable untuk umur 17 tahun gitu ya. Seperti pemain yang sudah bermain 10-15 tahun gitu. Keren banget. 2-2 dan akhirnya extra time. Di extra time sudah tidak ada banyak hal menarik yang bisa diulas karena bermainnya benar-benar sudah insting. Kelihatan pemain tuh udah ngedrop Rapinya, berkali-kali mendapatkan bola, berkali-kali making decisionnya salah gitu ya. Ferran Torres juga udah kelihatan lelah gitu ya. Lamine Yamal juga umpan-umpan ajaibnya yang dia lakukan di babak kedua juga di extra time udah nggak kelihatan gitu ya. Jadi murni semuanya sudah bermainnya insting. Dan yang mungkin pemain Barcelona yang paling menonjol ya di extra time itu Fermin Lopez. Fermin ya, dimana Fermin kan masuk sebagai pengganti ya, jadi tenaganya masih segar. Fermin kelihatan pemain yang paling menonjol di Barcelona. Sementara di Real Madrid kelihatan Mbappe yang cukup menonjol gitu. Mbappe karena dia juga baru masuk di babak kedua ya, sehingga tenaganya masih banyak. Dan kelihatan Mbappe masih segar untuk banyak berlari gitu ya. Dan akhirnya ada satu momen yang menurut gua ini momen yang sangat menyedihkan ya, dimana
pemain sekali berluka Modric mengirimkan sebuah passing kepada musuhnya yaitu Konde, yang bolanya tuh harusnya bisa diambil oleh Brahim Diaz ya, tapi karena Brahim Diaz tidak peka melihat kecepatan bola, dimana kecepatan bolanya ini ya memang kecepatan bolanya gue akui buruk ya dari Modric, dan akhirnya diambil Konde dan bang, tendangan jarak jauh masuk ke gawang. 3-2, blundernya Luka Modric. Jadi kayaknya Luka Modric karena sudah melakukan blunder di situasi segenting ini, kayaknya considering untuk pensiun sih Luka Modric di tahun ini ya. Melihat kualitas passingnya juga sudah seperti itu. Sebenarnya Luka Modric ini bermain sangat baik sebenarnya di pertandingan kali ini. Kenapa? Karena ketika Pedri ngedrop, Modric bisa mengambil alih ritme permainan sehingga Real Madrid bisa mengambil tempo permainan. Itu sebenarnya berkat Luka Modric. Karena Luka Modric bermainnya agak ke belakang, bukan sebagai box to box ya, tapi agak ke belakang di mana Valverde di mana di depannya itu Bellingham ya, Bellingham, dan Modric bermain agak ke belakang, dia banyak jemput bola gitu. Jadi perannya Modric ini luar biasa sebenarnya di babak kedua, namun ya mungkin hanya karena kesalahan satu passing gitu aja bisa membuat minus lah nilai Modric. Dan ternyata itu adalah gol yang krusial. 3-2 bertahan hingga akhir dan Barcelona juara Copa del Rey. Dan ini mungkin membuat Madrid akan kemungkinan besar 0 gelar ya. 0 gelar karena di Liga pun Madrid tertinggal 4 poin dari Barcelona. Dan cukup sulit ya harusnya melihat keadaan sekarang dengan kekalahan yang cukup menyakitkan ini, dimana sebenarnya Barcelona ini akhir-akhir ini sebenarnya sedang goyang sebenarnya ya. Lawan Dortmund goyang, lawan Celta Vigo goyang, sebenarnya lawan Madrid pun sekarang tuh goyang kehitungnya. Karena eksplosifnya Rapinya, tidak ada Lewandowski juga gitu ya. Itu hanya bertahan satu babak. Biasanya 2 babak itu bermainnya konsisten, tapi di pertandingan ini konsistennya cuma 1 babak. Rapinya nggak kelihatan, Yamal masih sangat kelihatan, Ferran Torres juga sebenarnya tidak kelihatan, namun hanya 1 momen gol itu aja ya. Pedri kelihatan 1 babak, tapi babak keduanya ngedrop gitu ya. Kemudian pemain yang dimasukkan juga Gavi, mungkin hanya Fermin Lopez yang memberikan dimensi berbeda, tetapi sisa pemainnya biasa aja gitu, tidak memberikan nilai tambah. Jadi sebenarnya Barca pun sebenarnya sedikit goyang, tapi dengan juara Copa del Rey ini mengalahkan Madrid pula, mungkin bisa menjadi boost mental juga untuk Barcelona kembali menemukan potensi terbaiknya lagi seperti sebelum-sebelumnya. Jadi selamat sekali lagi untuk Barcelona. Nice try untuk Real Madrid. Lagi-lagi gagal remontada ya Real Madrid. Dan ya Ancelotti juga dikabarkan akan berhenti ya dari kepelatihan Real Madrid, which is mungkin gini ya. Untuk Real Madrid mungkin sama ya penyakitnya, bahwa kehilangan Toni Kroos, kehilangan Luka Modric ini benar-benar sangat berpengaruh di tim ini. Keseimbangan tim benar-benar goyang. Dan akhirnya bermainnya banyak pragmatis kan, banyak lempar bola langsung, dan ini nggak efektif sama sekali. Vini dan Mbappe kan tidak selalu perform, tidak akan selalu perform dikasih bola-bola begitu terus, tetap butuh seorang playmaker. Dan gua rasa Florentino Perez harus bergerak sih untuk mencari playmaker segera. Modric pensiun mungkin, Kroos sudah pensiun, peran Casemiro juga tidak tergantikan sampai sekarang. Gak ada yang bisa menggantikan peran Casemiro sampai sekarang. Jadi trio ini harus dicari lagi sih, generasi ini, dimana Camavinga belum menurut gue menyentuh levelnya prime Casemiro gitu ya. Masih beberapa kali melakukan blunder sendiri lah gitu. Kalau kemarin juara UCL kan masih ada Kroos ya, masih ada Modric juga masih bagus mainnya gitu ya, masih umpan-umpan ajaibnya masih kelihatan gitu ya. Namun sekarang benar-benar Kroos, Modric sudah hilang. Meskipun Modric masih ada, tapi kelihatan di pertandingan tadi pun Modric prime itu udah hilang,
umpan-umpan ajaibnya juga udah hilang gitu ya. Jadi good luck untuk Madrid di season depan ya. Jadi Florentino Perez gue harapkan bergerak untuk mencari seenggaknya 2 pemain lah, karena pemain-pemain kayak Camavinga ini nggak bisa kayak nyentuh levelnya Casemiro, jadi harus cari pemain yang lain gitu ya. Oke, selamat untuk Barcelona, bye.